Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat al-jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Yang seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuh." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita alhamdulillah sudah pada pembahasan yaitu ayat yang ke-33, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak berfikir orang-orang kafir yang tidak mau beriman dengan adanya hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kebangkitan manusia atau penciptaan manusia itu jauh lebih ringan. Penciptaan langit itu jauh lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan proses penciptaan bumi dan langit. Hingga kemudian Allah pun menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan bumi, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan, sungai, laut, telaga, dan lain sebagainya, sehingga ada kehidupan di dalam bumi. Tentulah itu semua ada maksud atau hikmah yang banyak. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bumi adalah untuk manusia, untuk binatang ternak juga. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkannya di ayat yang ke-33, mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai perhiasan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian, agar kalian bisa hidup di dalamnya, agar kalian bisa makan, bisa minum, bisa menikmati apa saja yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Tentu ini adalah sebuah nikmat Pak yang besar sekali untuk kita. Hanya saja tentulah ada sebuah kewajiban bagi kita. Manakala kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala yang begitu banyak sekali, bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Meskipun dengan alat yang paling canggih, misalkan kalkulator tercanggih, gak ada yang bisa menghitungnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Nah, apa kewajiban kita? Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak. Jangankan nikmat yang banyak, Pak. Sedikit saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk kufur kepada Allah Ta'ala. Maka kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hanya saja, syukur itu bukanlah hanya sebatas dengan lisan saja, Pak. Barangkali banyak kita saksikan atau terjadi pada diri kita. Manakala kita diberikan nikmat oleh Allah, rizki oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kita merasa sudah bersyukur kepada Allah hanya karena sudah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Padahal hal itu tidak cukup dikatakan bersyukur kepada Allah. Atau di lain hal,
Ada orang-orang yang ingin merealisasikan syukurnya dengan cara apa? Mengundang anak-anak yatim, kemudian fakir miskin misalkan untuk datang ke rumahnya, kemudian diberikan makan, kemudian dia merasa bersyukur kepada Allah. Lah, itu juga belum disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Yang dimaksud syukur adalah asyukru zuhuru athari nikmatillahi ala lisani qalbi. Syukur itu adalah menampakkan bekas-bekas nikmat yang ada pada diri seorang hamba melalui lisannya seorang hamba. Bagaimana caranya? Tana'an wa'tirafan. Dia memuji Allah, alhamdulillah saya diberikan kesehatan, alhamdulillah saya diberikan keimanan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan segala nikmat yang tidak terhitung. Dipuji Allah dengan lisan kita. Wa'tirafan. Dan kemudian kita pun mengakui bahwasanya segala nikmat yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Bukan dari siapa? Bukan dari dukun, bukan dari paranormal. Mentang-mentang habis dari dukun minta penglaris, kemudian tiba-tiba dagangannya laris, langsung meyakini bahwa larisnya dagangannya itu dari dukun. Lah, haram hukumnya memiliki keyakinan demikian. Jangankan memiliki keyakinan demikian, datang saja ke dukun tanpa alasan, maka itu sudah dicatat sebagai dosa. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka kita sebagai orang yang beriman, haruslah kita merealisasikan syukur kita pertama dengan lisan kita. Ya, adalah sana'an wa'tirafan, mengakui bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama, kewajiban yang pertama. Bukan hanya ini tapi Pak. Ada kewajiban yang lainnya adalah wa ala qalbihi, yaitu merealisasikan syukurnya dengan hati kita. Bagaimana caranya? Syuhudan wa mahabbatan. Bersaksi bahwasanya yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Ta'ala, Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Malik, yang menguasai, Al-Mudabbir, yang mengurusi alam semesta ini, termasuk segala nikmat yang kita rasakan, itu pun kita persaksikan bahwa datangnya dari Allah Ta'ala. Syuhudan wa mahabbatan, dan cinta. Jangan sampai kita terus-menerus diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nggak ada habis-habisnya, terus sampai kita mati. Tapi nggak ada cinta-cintanya sama Allah Ta'ala. Nggak peduli, cuek dengan Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Maka jangan-jangan kita ini belum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena belum ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian kewajiban yang lainnya adalah wa'ala jawarihi. Setelah kita bersyukur melalui lisan kita, dan ini tidak cukup, maka harus realisasikan dengan qalbun kita, dengan hati kita. Kemudian dengan jawarihi, yaitu dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Intiya dan wa ta'atan, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala setaat-taatnya. Inilah baru kemudian dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya, kesimpulannya adalah syukur adalah memuji Allah dengan lisan kita dan kemudian mengakui bahwasanya segala nikmat yang datang kepada kita adalah dari Allah Ta'ala, dan kemudian kita mentaati Allah dengan segala nikmat yang kita dapatkan. Kita dapat lisan, bentuk syukurnya adalah mengucapkan dengan lisan kita perkataan-perkataan yang baik, yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, untuk memberikan nasihat. Kalau itu perkara dunia, maka hanya sebatasnya saja, sekedarnya. Jangan sampai berlebihan, sampai dicap menjadi orang yang tukang ngomong, tukang ngebanyol. Lah, ini tidak baik. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap apa yang diucapkan, maka di sisinya ada malaikat yang siap mencatat. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu dengan lisan kita, maka ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik.
Bagaimana syukurnya kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita berupa mata? Lihat hal-hal yang baik. Saksikan hal-hal yang baik. Bukanlah malah menyaksikan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Terutama lewat gadget-gadget HP-HP ini. Fitnah ini Pak. Ya, fitnah. Memang di sisi lain ada kebaikan. Tapi di sisi lain terdapat banyak keburukan. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah saja yang bisa mengendalikan HP. Ya tidak Pak? Bahaya ini Pak. Ya, beruntung bagi orang yang tidak suka main HP. Barangkali pakainya monokrom. Ya, tapi kita yang barangkali sudah mainnya online, internetan, maka hati-hati. Kuatkan iman kita. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Begitu ya, cara bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan memuji Allah, dengan mengakui bahwasanya segala nikmat yang datang kepada kita adalah datangnya dari Allah, dan gunakan apa yang Allah telah berikan kepada kita untuk mentaati Allah Ta'ala. Rumah kita, kendaraan kita, harta kita, dan lain sebagainya. Karena ada dua pilihan Pak. Seseorang kalau seandainya tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada kekufuran atas nikmat Allah Ta'ala. Sedangkan kedua hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi kita untuk bersyukur, dan telah Allah larang bagi kita untuk kufur. Karena ada konsekuensi yang berat. Kalau bagi yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri keutamaan yang sangat banyak, Pak. Tetapi bagi orang yang kufur atas nikmat Allah, ingat, inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pedih, Pak. Ya. Maka hendaknya kita jadi orang yang bersyukur, Pak. Ya, janji Allah akan menambah nikmat kita. Ya, manakala kita bersyukur. Ya, barangkali kalau kita belum mampu untuk beli sabun, syukuri adanya tempe. Barangkali dengan mensyukuri itu tiba-tiba rasanya jadi sate. Mungkin nggak, Pak? Mungkin, ya. Kalau dibakar terus pakai sambal sate, bisa jadi rasanya sate. Ya, meskipun nggak seperti daging beneran. Tapi janji Allah itu benar. Kalaulah tidak ditambah nikmat dari sisi dunia, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah pahala kita, menambah keimanan kita untuk kebaikan akhirat kita. Ini yang terjadi. Ya. Maka syukuri, Pak. Ya Allah, punya motornya cuma tahun 90-an. Belum sanggup punya motor tahun 2020, keluaran terbaru. Ya sudah, syukur. Barangkali dengan syukur, kita syukur kepada Allah, maka akan diberikan qanaah kepada kita. Kita mencukupkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Seberapapun banyaknya yang telah Allah berikan, akhirnya apa? Kurang, nggak puas. Akhirnya apa? Nggak menikmati apapun yang dia miliki. Apa untungnya, Pak? Diberikan rumah yang mewah, nggak syukur. Nggak nikmat. Gersang tinggal di rumah, nggak betah. Makan enak pun rasanya nggak enak. Sehat pun kayak orang sakit, lemah. Ya, kalau nggak bersyukur seperti itu. Tapi kalau syukur, insya Allah sedikit pun akan berkah. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan selama ini kita ini kufur terhadap nikmat Allah. Karena selama ini kita hanya bersyukur dengan lisan kita. Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, kita hanya mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi ke depan, di hari-hari ke depannya, kita menggunakan apa yang kita miliki justru untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terjadi. Ya, terjadi mungkin di hadapan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada pelaku maksiat yang merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika diberikan rizki oleh Allah, dia awalnya mengucapkan hamdalah. Tetapi pada akhirnya, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Syukur begitu penting di dalam kehidupan kita, Pak. Syukur. Jangan anggap remeh, Pak. Syukur ini sifatnya wajib. Hukumnya wajib. Ya.
Kita tidak boleh mengesampingkan syukur. Mengingat syukur ini adalah hal yang Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum." Fadhkuruni azkurukum. Maka ingatlah aku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ini kufur terhadap nikmatku. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita apa? Uzkuruni, ingatlah aku. Bahwasanya aku ini adalah Al-Khaliq yang menciptakanmu. Al-Malik yang merajai seluruh alam semesta ini, yang memberikan nikmat kepadamu. Ingatlah aku. Dan kemudian bersyukurlah kepadaku. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan yang menunjukkan bahwasanya syukur itu adalah perkara yang penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai zat yang maha bersyukur. Ya. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling bersyukur dan paling mengetahui. Tapi jangan sampai disalahpahami, Pak. Wah, berarti apakah Allah Subhanahu wa taala bersyukur juga kepada hambanya? Ya. Apakah juga Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Allah juga diberi nikmat? Nah, haram hukumnya seperti itu. Yang dimaksud dengan zat yang maha bersyukur adalah Allah Subhanahu wa taala maha memberi atau membalas kebaikan. Karena syukur itu artinya apa, Pak? Membalas kebaikan. Kita, syukurnya kita kepada Allah Ta'ala adalah membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana? Dengan cara apa? Memuji Allah, mengakui bahwasanya segala nikmat yang datang kepada kita adalah datangnya dari Allah, dan kemudian mentaati Allah. Adapun syukurnya Allah kepada hambanya adalah manakala kita berbuat baik, mentaati Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan, dengan pahala. Apakah dilancarkan rizkinya, dikuatkan keimanannya, diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Segala kebaikan Allah Ta'ala membalas kebaikan hambanya, taatnya hambanya, keimanan hambanya dibalas oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya sebagai zat yang maha membalas kebaikan. Syakir, syukur, syakur. Ya. Kemudian alasan yang lain, betapa pentingnya syukur dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala apa? Mensifati para nabi dan para rasul dengan sifat syukur. Ya, dengan sifat syukur. Mereka qudwah kita. Kita mencontoh bagaimana bersikap yang baik, maka mengikuti para nabi dan para rasul. Yang mana di antara sifat yang mereka miliki adalah syukur. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai manusia yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan realisasi syukurnya Nabi kepada Allah Ta'ala adalah dengan mentaati Allah setaat-taatnya, Pak. Sepatuh-patuhnya. Sehingga ketika beliau beribadah kepada Allah, luar biasa Pak ibadahnya, Pak. Sampai sholat malam, ketika beliau sholat malam, Pak, kakinya, telapak kakinya itu bengkak. Ya, mungkin kita pernah dengar, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, Pak, telapak kakinya sampai bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan keadaan demikian. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atasna haja, wahai Nabi, apa yang kau lakukan? Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan engkau ini dosanya telah diampuni, baik dosa yang telah lalu dan dosa yang kemudian. Tetapi kenapa engkau melakukan seperti ini? Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Lihat Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya.
Dijelaskan oleh Huzaifah Ibnul Yaman bagaimana sholatnya Nabi, Pak. Suatu ketika Huzaifah Ibnul Yaman ini, seorang sahabat Nabi, pernah sholat bersama Nabi, sholat malam. Ketika beliau melihat sholatnya Nabi, Nabi SAW di rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Ayatnya itu, kalau tidak salah, ada 286 ayat. Ketika Nabi SAW membaca hingga ayat yang ke-100, Huzaifah mengira bahwa Nabi akan ruku setelah itu. Tapi ternyata Nabi SAW melanjutkan surat Al-Baqarah hingga selesai. Lalu Huzaifah pun mengira bahwa nanti kalau selesai surat Al-Baqarah, kayaknya Nabi SAW akan ruku. Lagi-lagi Nabi SAW melanjutkan bacaannya, yaitu surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu berapa ayat, Pak? Kalau tidak salah 200 ayat. Ya. Nabi SAW menyelesaikan. Setelah surat Al-Baqarah beliau selesaikan, beliau sambung surat Al-Imran. Kemudian setelah surat Al-Imran, Huzaifah mengira bahwa setelah membaca surat Al-Imran, Nabi akan ruku. Ternyata tidak. Nabi SAW melanjutkan surat An-Nisa. Yang kalau tidak salah ayatnya itu 176 ayat. Barulah kemudian beliau ruku. Setelah ruku, kata Huzaifah, ternyata panjangnya ruku beliau itu seperti panjangnya berdiri beliau. Hingga kemudian beliau tidak juga sama panjang. Hingga kemudian beliau sujud lagi-lagi panjang. Luar biasa, Pak. Kalau kita mengukur, Pak, bacaan surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa, 3 surat ini, Pak. Kalau kita mengukur, yaitu bacaannya salah satu seorang qari, Syekh Al-Humaydi. Kalau tidak salah, beliau itu salah satu imam Masjidil Haram. Itu kalau tidak salah 4 jam, ya 3 surat ini, 4 jam, 16 menit, 16 detik, Pak. Ya, untuk membaca 3 surat ini. 4 jam, 16 menit, 16 detik. Bayangkan, Nabi SAW berdiri di rakaat yang pertama untuk membaca 4 surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Kurang lebih 4 jam. Baru ngitung tilawahnya saja, Pak. Belum lagi rukuknya, belum lagi i'tidalnya, belum lagi rakaat keduanya. Maka pantaslah Nabi SAW benar-benar menghidupkan malam harinya, Pak. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang tidak memikirkan siksa di neraka. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Lalu bagaimana dengan ibadah kita, Pak? Bentuk syukur kita kepada Allah bagaimana? Padahal ibadahnya kita bukan hanya untuk bersyukur kepada Allah, tetapi kita juga ketika beribadah, mentaati Allah, memiliki tujuan yang lain. Ya tidak, Pak? Agar dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Kita pun mengharap kepada Allah Ta'ala. Manakala beribadah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sembari kita pun mengharap ketika beribadah, nanti kelak amalan, ketimbangan amal kebaikan kita menjadi berat. Banyak harapan yang kita inginkan di dalam menunaikan ibadah dan ketaatan. Tetapi prakteknya bagaimana, Pak? Ya, prakteknya bagaimana? Maka kita yang paling tahu, ya, dan Allah yang lebih tahu. Bagaimana kondisi kita, kualitas kita. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan hal lain yang membuat syukur ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Bahwasanya dengan syukur inilah nikmat yang kita dapatkan menjadi berkualitas, menjadi berharga di sisi Allah Ta'ala, menjadi berharga di akhirat. Dan inilah yang menjadi takjub, menjadi kehidupan kita ini menjadi menakjubkan, ya. Seberapapun besar nikmat yang Allah berikan, kalau seandainya nggak ada rasa syukurnya di dalam diri kita, maka nggak ada artinya, Pak. Yang ada malah di akhirat menjadi azab. Tetapi sebaliknya, kalau kita mensyukuri terus nikmat yang telah Allah berikan, maka kehidupan kita akan berarti di akhirat nanti. Dan inilah yang membuat kehidupan kita menjadi menakjubkan.
Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya, semua urusannya, semua keadaannya baik. Mau senangnya, mau susahnya, ya, mau capeknya, mau bahagianya, mau kuatnya, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Dan tidak ada yang memiliki, ya, keadaan tersebut, perkara tersebut, kecuali hanyalah orang yang beriman. Mengapa demikian? Di antara sebabnya adalah in asabat usarrahu syaqa. Apabila dia ditimpa atau diberikan kesenangan, kebahagiaan, nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa in asabathu darrahu sabar. Dan jika dia ditimpa keburukan, ditimpa musibah oleh Allah, dia bersabar, Pak. Sehingga inilah yang membuat kehidupan orang yang beriman ini berarti menakjubkan. Ya. Ini, Bang, kaidah di dalam menjalani kehidupan. Kita dapat nikmat ya kita bersyukur kepada Allah. Kita mendapat musibah ya sabar. Tetapi yang namanya syukur, Pak, itu sampai mati, Pak. Jangan mentang-mentang kita ditimpa musibah, syukurnya disimpan dulu. Ya, hanya sebatas sabar saja, tidak. Sampai mati pun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana caranya? Ya ingat-ingat kebaikan yang Allah berikan daripada musibah yang saat itu kita derita. Kalau seandainya kita sakit perut misalkan, ya ingat bahwasanya kita masih diberikan nikmat lain. Alhamdulillah kepala kita nggak ikut sakit. Kalau seandainya kita rematik misalkan atau asam urat, alhamdulillah tangan kita masih bagus, masih sehat, masih bisa jalan. Terus seperti itu. Bahwasanya bersyukur itu sampai mati. Gak ada putus-putusnya. Hadirin a'azanillah wa iyyakum, dan inilah hal yang dilakukan oleh para nabi dan yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang yang semisalnya. Sebagaimana pernah disinggung bahwasanya Nabiullah Ayub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang musibahnya begitu dahsyat. Beliau ini sebelumnya adalah orang yang kaya raya. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepadanya dengan kemiskinan, bangkrut pak usahanya. Padahal beliau adalah seorang yang kaya raya dulunya. Bahkan dikenal orang yang memiliki binatang ternak yang paling banyak. Belum lagi beliau dulunya adalah orang yang sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit kusta hingga 18 tahun lamanya. Dan belum lagi beliau ini adalah dahulunya memiliki anak yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba matikan anaknya satu persatu. Gimana rasanya? Kita yang punya anak, barangkali yang punya anak, mohon maaf, pernah meninggal, ya, meninggal anaknya satu saja. Gimana sedihnya? Bisa jadi seumur hidup enggak lupa bagaimana lucunya anak kita, bagaimana bandelnya anak kita yang sudah meninggal. Nabiullah Ayub alaihissalam dimatikan anak-anaknya, Pak. Tapi beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau tidak pernah meminta kepada Allah untuk diangkat musibahnya. Ada sebuah kisah yang tidak kalah menarik, Pak. Datang dari seorang tabi'in bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, beliau adalah seorang tabi'in, sahabat dekatnya Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah salah seorang tabi'in yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini, ya, tentang masalah sabar, syukur, ya, dan takut kepada Allah Ta'ala. Karena ketiga sifat ini menempel lekat kepada orang ini, itu Abu Kilabah Al-Jarmi. Dan kisah ini dikisahkan di dalam kitab At-Thiqat karya Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika, bahwasanya Abu Kilabah ini adalah tinggal di Irak, Pak, asalnya. Lalu beliau terpaksa meninggalkan Irak untuk hijrah ke Syam, karena untuk meninggalkan atau menghindari tawaran dari sang raja untuk menjadi qadhi, hakim. Kalau sekarang, Pak, ya, hakim itu menjadi rebutan. Bahkan ada mungkin yang berani bayar mahal untuk menjadi hakim. Tetapi berbeda dengan orang-orang saleh terdahulu. Mereka banyak yang meninggalkan, bahkan rela dihukum untuk meninggalkan atau menolak jabatan hakim. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi.
Beliau sampai di penjara karena apa? Menolak jabatan hakim. Bukan berarti haram hukumnya menjadi hakim. Boleh. Lalu kenapa mereka meninggalkannya? Karena mereka takut tidak adil dalam menghakimi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Kilabah. Beliau meninggalkan Irak untuk menyelamatkan dirinya untuk tidak jadi hakim. Pergi ke Syam. Beliau membawa seorang anaknya laki-laki. Namun dalam perjalanan beliau diuji. Hingga tangannya buntung, kakinya buntung, matanya pun mulai buta, dan telinganya pun mulai tunduk. Sesampainya di Syam, di pesisir pantai beliau membuat kemah. Dan kisah ini diceritakan di dalam kitab At-Thiqat karya Ibnu Hibban. Suatu ketika ada seorang prajurit bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau ini ingin menjaga atau mengawasi pesisir pantai dari kedatangan musuh. Sesampainya beliau di sana, ternyata beliau mendapati sebuah kemah. Kemahnya satu, Pak. Kalau ramai berarti 17-an, Pak, ya. Ya, ini satu. Ya. Beliau penasaran, siapa yang ada di dalam kemah tersebut? Ternyata ketika beliau melihat di balik kemah tersebut ada orang yang sudah tua, buntung tangannya, buntung kakinya, matanya mulai rabun dan telinganya sudah mulai tua. Namun ada satu hal yang sangat menakjubkan, Pak. Ada sebuah kalimat yang sangat menakjubkan yang beliau, yaitu Abu Kilabah, ungkapkan. Yang membuat Abdullah bin Muhammad takjub. Apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah Alhamdulillah. Ya Rabb, tunjukilah aku agar aku senantiasa memujimu. Sehingga aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga aku dapat merealisasikan syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Dan Engkau ya Rabb telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Lihat, Pak, tangannya buntung, kakinya buntung, tapi mampu bersyukur dan tetap memuji Allah. Husnudzan kepada Allah Ta'ala, tetap mentaati Allah. Maka Abdullah bin Muhammad yang mendengar kalimat-kalimat tersebut diungkapkan oleh orang yang sangat menderita seperti ini, heran. Sampai berpikir, apakah orang ini tahu maksud apa yang dia ucapkan? Apakah orang ini tahu maksudnya? Apa yang dia ucapkan? Atau jangan-jangan ilham dari Allah Ta'ala? Lalu Abdullah bin Muhammad memberanikan diri untuk menanyakannya langsung kepada Abu Kilabah. Abdullah tidak mengenal bahwasanya dia ini adalah ulama besar, tabi'in, sahabat dekatnya Abdullah ibn Abbas, nggak tahu sebelumnya. Sehingga beliau kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, Assalamualaikum, mengucapkan salam terlebih dahulu. Dijawab oleh Abu Kilabah, Waalaikumsalam. Lalu Abdullah bertanya, wahai Pak Tua, tadi saya mendengar engkau berkata demikian dan demikian. Lantas apa yang membuat engkau memuji Allah Ta'ala? Dan kemudian kelebihan apa yang membuat engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nikmat apa yang membuat engkau memuji Allah? Dan kelebihan apa yang membuat engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala? Lalu dijawab oleh Abu Kilabah, wahai pemuda, tidakkah engkau tahu apa yang telah Allah berikan kepadaku? Bahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan halilintar kepadaku untuk membakar diriku. Dan bahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan gunung untuk menindihku hingga hancur. Dan bahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk menenggelamkanku. Dan bahkan kalau seandainya Allah Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelanku. Maka walaupun demikian, aku tetap akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah masih memberiku lisan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Sedangkan lihat diri kita, apa? Tangan masih utuh, alhamdulillah. Kaki masih utuh, alhamdulillah. Mata masih bisa melihat, alhamdulillah. Telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah. Tapi bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Bagaimana ketaatan kita kepada Allah dibanding Abu Kilabah yang sudah sangat menderita. Tangannya sudah buntung, kakinya sudah buntung.
tetapi beliau tetap berhusnuzon kepada Allah, bersabar kepada Allah, dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, walau hanya sebuah lisan yang untuk memuji Allah Ta'ala. Hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan tidak sampai di sini, Pak, kisahnya. Lalu Abu Kilabah bercerita kepada Abdullah bin Muhammad bahwasanya dia memiliki anak laki-laki yang 3 hari nggak pulang. Sementara ketika dia lapar, anaknya lah yang menyuapkannya. Dan ketika dia haus, maka anaknya lah yang memberikan minum kepadanya. Dan ketika dia hendak sholat, maka anaknya lah yang membutuhkannya. Namun 3 hari nggak pulang, Pak. Itu artinya 3 hari Abu Kilabah nggak makan. 3 hari itu artinya Abu Kilabah nggak minum. Kalau sholat tetap, Pak, bisa tayamum semampunya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Lalu Abu Kilabah meminta tolong kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencarikan keberadaan anaknya. Lalu Abdullah bin Muhammad bergegas untuk mencari anaknya Abu Kilabah. Dan setelah mencari, tidak jauh dari kemah, dan di sana ada gundukan tanah. Ternyata di antara gundukan tanah tersebut ada jasadnya anaknya Abu Kilabah yang sudah tewas dimakan oleh binatang buas. Maka cemaslah Abdullah bin Muhammad. Kiranya apa yang akan disampaikan kepada Abu Kilabah yang keadaannya sangat memprihatinkan. Sehingga ketika perjalanan pulangnya menuju kemah untuk menyampaikan berita ini, beliau terfikir bagaimana kisah pahitnya Nabiullah Ayub alaihissalam untuk dijadikan mukaddimah, untuk mengadem-ademi kalau bahasa kitanya, ya, untuk menenangkan agar Abu Kilabah bisa menerima kenyataan ini. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad berkata kepada Abu Kilabah, "Wahai Pak Tua, apakah dirimu di sisi Allah ataukah Nabiullah Ayub alaihissalam yang lebih mulia?" Lalu dijawab oleh Abu Kilabah, "Tentulah Nabiullah Ayub alaihissalam." Lalu Abdullah berkata kepada Abu Kilabah, "Tidakkah engkau tahu apa yang telah Allah timpakan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam? Bahwasanya Nabiullah Ayub alaihissalam telah ditimpa musibah kepada hartanya, kepada keluarganya, bahkan kepada anaknya." Kata Abu Kilabah, "Ya, saya tahu." Lantas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub? Kata Abdullah. Dijawab oleh Abu Kilabah, dia bersabar, dia bersyukur, dan dia memuji Allah. Lalu kemudian Abdullah berkata lagi, bahkan tidak sampai di situ, bahwasanya karib kerabatnya, keluarganya, sahabatnya Nabiullah Ayub meninggalkan Nabiullah Ayub. Ya, saya tahu, kata Abu Kilabah. Lalu Abdullah lagi-lagi bertanya, lantas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub? Lalu Abu Kilabah lagi-lagi menjawab dengan jawaban yang sama. Dia bersabar, dia bersyukur, dan dia memuji Allah. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad berkata, bahkan tidak sampai di situ, di mana Allah Ta'ala telah menjadikan Nabiullah Ayub alaihissalam untuk dijadikan bahan ejekan, hinaan, cacian, dan makian bagi orang-orang yang melewati Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub seringkali dihina oleh orang yang melewatinya karena barangkali penyakit kusta yang ia derita. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub? Tanya Abdullah kepada Abu Kilabah. Lagi-lagi dia menjawab, dia bersabar, dia bersyukur, dan dia memuji Allah Ta'ala. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Lalu barulah Abu Kilabah berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai pemuda, apa maksudmu? Apa yang hendak kau katakan?" Lalu barulah kemudian Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwasanya anakmu telah tewas dimakan oleh binatang buas. Lagi-lagi Abu Kilabah mengucapkan kalimat yang dahsyat, agung. Apa yang dia ucapkan? Segala puji bagi Allah yang tidak memberikan aku anak yang durhaka, sehingga anakku yang saleh ini dia tidak dibakar oleh api neraka. Lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia menghela nafas sedalam-dalamnya. Lalu Abu Kilabah pun ikut meninggal dunia. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan menangis. Sejadinya menangis.
Di depannya ada orang yang saleh, yang zuhud, yang sabar, yang bersyukur, mati di hadapannya. Dan beliau menutupi jasadnya Abu Kilabah dengan sebuah kain. Tidak lama di tengah tangisannya, ada 4 orang yang mendatanginya. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai Abdullah, apa yang terjadi?" Lalu kemudian Abdullah bercerita kronologinya. Lalu kemudian mereka meminta agar kainnya dibuka. Setelah dibuka mereka tersungkur, Pak, tersungkur, ya. Lalu kemudian mencium keningnya Abu Kilabah dan kemudian juga mencium tangannya Abu Kilabah yang buntung sambil berkata bahwasanya orang ini matanya tidak pernah digunakan untuk melihat hal yang haram, anggota tubuhnya selalu digunakan untuk sujud kepada Allah Ta'ala manakala manusia dalam keadaan tidur terlelap. Abu Kilabah. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata, siapa orang ini? Lalu dijawab bahwasanya dia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabatnya Abdullah ibn Abbas. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan dia adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah jasadnya diurus oleh kelima orang ini, dimandikan, dikafani, disolati, dan akhirnya dikuburkan, tidak berselang lama. Ketika Abdullah bin Muhammad tertidur, di dalam tidurnya dia bermimpi bahwasannya dia mendapati Abu Kilabah sedang memakai baju yang sempurna dari surga sambil mengucapkan sebuah ayat, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad." Keselamatan atas kalian karena kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh begitu indah tempat kesudahan ini. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata kepada Abu Kilabah, "Wahai Pak Tua, bukankah engkau yang kemarin bertemu denganmu?" Ya, betul. Lantas apa yang membuatmu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa ini? Lalu dijawab oleh Abu Kilabah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan derajat yang begitu tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar manakala ditimpa ujian dan musibah. Dan juga bersama rasa syukur kepada Allah Ta'ala manakala mendapatkan ketentraman dan kelapangan. Dan juga bersama rasa takut kepada Allah Ta'ala manakala dalam kesendirian ataupun bersama orang lain. Ini Pak, ya, kisah yang terjadi. Ini bukan sinetron, ini bukan film, ini benar-benar nyata adanya yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh yang patut kita contoh. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.